Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan kita dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Hari kemarin kita sudah membaca ayat 8 sampai ayat 17. Dan hari ini kita akan teruskan pembacaan firman Tuhan kita dari pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dan kita membaca dengan seksama dan kita akan mendapatkan berkat Tuhan dalam ayat firman Tuhan hari ini. Mari kita baca dari ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat 19, "Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu." Saudara dikasih Tuhan, kita lanjut di ayat yang ke-20. "Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan dagingnya. Di ayat 22, "Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu." Ayat 23, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga adalah lembaga terkecil dan tertua di dunia. Berawal dari inisiatif Tuhan yang ingin membuat manusia memiliki penolong yang sepadan. Maka diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam. Saudara yang dikasih Tuhan, kata sepadan artinya itu mempunyai nilai ukuran, arti, pengaruh yang sama, sebanding, seimbang, dan saling berpautan. Saudara yang dikasih Tuhan, namun kata sepadan yang Tuhan maksud bukan secara sederhana begitu saja. Allah bermaksud di sini bukan hanya seimbang atau sederajat, tetapi sepadan itu adalah memiliki kecocokan atau saling memperlengkapi. Saudara yang dikasih Tuhan, atau dengan kata lain, kesepadanan yang Allah maksud adalah Adam menemukan kesempurnaan ketika ia bertemu dengan Hawa. Kodrat Hawa adalah melengkapi Adam. Tanpa Hawa, Adam tidaklah sempurna. Lalu sama dengan itu juga, maka Hawa tanpa Adam juga tidak sempurna. Jadi Tuhan ingin katakan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu semuanya sama di mata Tuhan dan saling memperlengkapi. Lewat penciptaan Hawa yang begitu unik, yakni menciptakannya lewat tulang rusuk Adam. Bukan dengan cara yang sama seperti Tuhan menciptakan Adam. Disinilah Allah ingin memberikan pengertian yang begitu dalam bagi kita mengenai pasangan hidup yang sepadan. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah ingin kita yang menikah, suami istri atau yang akan menikah, memiliki pengertian bahwa suami istri itu saling melengkapi. Karena Allah tahu bahwa manusia yang ia ciptakan itu memiliki kekurangan dan keterbatasan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Sampai pada penjelasan ini, kita mengerti bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Tuhan. Jadi, jikalau saat ini masih ada orang yang membeda-bedakan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, berarti dia belum mengerti bagaimana Allah memperlakukan manusia sama, baik itu perempuan dan laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, jangan ada lagi di antara kita atau yang memahami bahwa laki-laki itu memiliki derajat yang lebih tinggi dari perempuan. Dan perempuan itu wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah sebab dia di bawah laki-laki derajatnya. Tidak, semua sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau mengajarkan kita bahwa laki-laki atau perempuan sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan Tuhan juga ingin mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Tentunya dalam konteks suami istri. Jadi suami jangan pernah menganggap dirinya lebih hebat dari istri. Lalu istri jangan juga merendahkan dirinya, menganggap bahwa saya ini tidak setara dengan suami. Tentunya semua sama di hadapan Tuhan, tetapi harus tetap saling memperlengkapi dan saling menghormati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Adam tahu bahwa Hawa yang Tuhan ciptakan itu berasal dari pemberian Allah. Sehingga ketika Adam melihat Hawa, dia tahu bahwa itu adalah pemberian dari Allah untuk menolong dia, untuk memperlengkapi dia. Di ayat 23, Adam menyambut Hawa dengan penuh sukacita. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan, Adam begitu semangat dan begitu sukacita menyambut Hawa sebagai pasangannya yang diberikan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih senang melihat suami atau istri kita seperti pertama kali kita mencintai dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah cinta kita terus ada di dalam hati kita kepada pasangan kita masing-masing. Sebab pasangan kita itu adalah pemberian dari Allah. Pemberian untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Saling menolong satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu di ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, peresmian keluarga itu sebagai lembaga yang Allah ciptakan itu bisa kita lihat pada pasal 1 ayat 28 dan ditegaskan kembali ayat yang kita baca tadi dari pasal 2 ayat 24 sampai 25. Allah memberkati mereka laki-laki dan perempuan sekaligus memberikan mandat atau tugas untuk mengelola bumi dan berkuasa atas ciptaan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini jelas bahwa Allah menghendaki agar dengan hadirnya penolong yang sepadan, manusia menjadi satu tim untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Saudara, meskipun terdapat perbedaan pendapat antara suami dengan istri, mungkin ada perbedaan pikiran satu dengan yang lain, yang satu mau A, yang satu mau B. Atau juga adanya perbedaan karakter karena memiliki latar belakang yang berbeda atau memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Namun jika kita sadari bahwa pernikahan kita sudah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan sudah tentukan pasangan hidup kita dan tulang rusuk kita, maka kita memiliki komitmen untuk menyatukan perbedaan itu untuk menjadi tim yang solid, tim yang baik bagi pekerjaan Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan Allah yang begitu mengagumkan lewat pembentukan keluarga. Yaitu Allah ingin menjadikan keluarga sebagai rekan sekerja Allah untuk mengatur, mengelola seluruh ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kita saat ini, dalam kehidupan kita saat ini, Allah ingin kita semua masing-masing keluarga, suami, istri, anak-anak, tujuan Tuhan menciptakan keluarga-keluarga yang ada pada saat ini adalah Tuhan ingin keluarga-keluarga kita menjadi rekan atau tim Allah untuk memenangkan banyak-banyak jiwa dan banyak orang yang datang memuliakan Tuhan. Dan kita menjadi sebuah model keluarga yang baik, keluarga Kristen yang dapat memuliakan nama Tuhan. Saudara, Allah begitu peduli dan memperhatikan setiap kehidupan keluarga kita. Sebab Allah ingin lewat setiap keluarga Kristen banyak orang yang memuliakan Allah. Oleh sebab itu, saudara, jadikanlah keluarga kita sebagai keluarga yang menjadi model keluarga Kristen yang baik. Dan menjadi keluarga yang menjadi contoh yang dapat memberkati banyak orang sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sebab jikalau dari keluarga saja kita tidak dapat menjadi berkat, maka di luar sana orang tidak lagi memuliakan Tuhan dari kehidupan keluarga kita. Oleh sebab itu saling menghormati, saling memperlengkapi, saling menolong, buang keegoisan satu dengan yang lain, menerima perbedaan satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan inginkan, bahwa supaya kita tetap menjadi tim Allah dalam pekerjaan Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, berkat rohani hari ini, Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan tahu apa kekurangan kita dan Tuhan tahu apa kelebihan kita. Oleh sebab itu, di dalam kekurangan-kekurangan kita, Tuhan itu akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi bukan yang kita inginkan. Oleh sebab itu, jangan khawatir, di dalam setiap kekurangan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya di luar dari batas pikiran kita. Dia akan berikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Lalu yang ketiga, semua yang Tuhan berikan akan membawa sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Tidak selalu apa yang kita inginkan yang terbaik, tetapi Tuhan tahu kebutuhan kita yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi kita. Dan percayalah dan ujilah bahwa setiap yang Tuhan berikan pasti akan membawa sukacita dan damai sejahtera. Dan yang ketiga, maksudnya yang keempat, saudara, berkat hari ini adalah, saudara, mari kita hargai setiap pasangan kita. Kita hargai suami kita hargai istri kita, dan kita terima kekurangannya, sehingga kita menjadi keluarga yang harmonis, dan menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi Tuhan, karena Allah begitu memperhatikan keluarga. Karena Allah menciptakan keluarga sebagai tim pekerjaannya untuk membawa jiwa sebanyak mungkin memuliakan nama Tuhan. Selamat bekerja untuk Tuhan di dalam keluarga kita, dan biarlah kita menjadi keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati perenungan kita hari ini, dan kita akan kembali bertemu dalam perenungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu Tuhan